Suatu ketika kami menyepakati untuk pergi di Batu Politik. Kami berhasil ke sana sampai, dan kemudian agenda berikutnya saat itu kami pergi di Golakasa. Sayang sekali kami masuk tapi tidak sempat temukan air karena tidak ada pemandu pada saat itu dan jalanan belum terbuka seperti ini. Dari 2008 sampai kemudian di 2023 kemarin, saya ingat betul di bulan 8 juga saya kembali berkunjung di sini melalui saudara-saudara teman, juga senior saya Bang Robert. Kita kenalkanlah dengan Bapak Lakasa. Saat itu saya berpikir Pak Lakasa ini sudah meninggal, padahal orangnya masih sehat, alhamdulillah. Jadi waktu itu sempat kami ke sini, dan saat saya masuk itu saya temukan ada beberapa bulet yang baru keluar dari buah. Tapi saya sudah tahu, saya sudah paham bahwa Gua Lakasa itu salah satu destinasi wisata di kota Bau-Bau, tapi tidak pernah disentuh oleh pemerintah kota Bau-Bau. Kalau kita bisa cek, salah satu destinasi wisata di kota Bau-Bau di Kepulauan Buton yang sudah namanya sampai ke internasional, boleh-boleh dari Eropa, Prancis itu datang ke sini melakukan penelitian. Satu-satunya destinasi wisata yang go internasional adalah Gua Lakasa. Kita bisa cek, dan saya sudah survei ada berapa banyak penelitian tentang itu. Orang dari luar membuang uang datang ke sini hanya untuk masuk di Gua Lakasa. Timbul pertanyaan besar saya sebagai putra yang hari-harinya tertanam di pulau ini, terkhusus di Batu Akas. Orang lain memberi perhatian kepada Gua Lakasa ini. Kami sebagai pemuda, sebagai anak-anak yang lahir dari pulau ini, kenapa bisa terdekat seperti itu? Singkat cerita, saya penelitian waktu itu di disertasi S3 jurnal. Saya ketemu dengan Pak Momi. Beliau hari ini saudara juga Pak, tidak sempat hadir karena beliau ternyata ada di Wajib. Jadi tadi beliau berbicara. Jadi saya berdiskusi, saya izin sama beliau, Pak, kalau terjadi begini, bagaimana kemudian kita ini melakukan itu? Maka saya mengatakan, baik. Tapi jauh sebelum itu saya sudah sepakat dengan orang Lakasa. Saya lihat rumah ini waktu itu ini belum terbangun. Saya tanya kepada beliau, Pak, ini untuk apa? Ini rencananya untuk kopi-kopi, makan. Sudah berapa lama saya bilang? Sekitar sudah 2 tahun. Spontan saya sampaikan, saya balik dari sini kita akan bangun. Nah, balik dari sini kembali berkunjung, kita sudah letakkan batu pertama. Awalnya kita bikin kafenya, setelah dia berjalan kafe, kita bikin, saya punya ide bahwa Gua Lakasa ini tidak akan mungkin ada orang yang datang kalau tidak ada penariknya Pak. Yang terlintas di dalam pikiran saya waktu itu adalah kafe. Pertama, kedua yang terlintas dalam pikiran saya waktu itu adalah kolam renang. Sehingga lahirlah Lakasa Cafe dan kemudian kolam renang Lakasa. Ada teman-teman kemudian bertanya, memberi solusi bahkan memberi masukan waktu itu tentang nama-nama kafenya atau nama kolam renangnya. Tapi setelah saya pikirkan dan saya putuskan bahwa saya meyakini secara pribadi nama seseorang yang bernama Lakasa itu tidak akan pernah mampu ditelan jauh selama guanya masih ada di sini. Sehingga saya putuskan bahwa kafe ini harus bernama Lakasa Cafe. Kemudian kolam renangnya juga kita bernama kolam renang Lakasa.
daerah ini, lokasi ini dikelola kita bersama-sama oleh saya dan tentu beberapa teman-teman dan keluarganya Pak Makassar. Saat itu saya ditawarkan untuk beli tanah, tapi saya tidak mau. Kenapa? Yang kita ingin tawarkan adalah tanahmu tetap kau miliki, kita akan bangun di situ. Keuntungan dari situ kita bagi dua. Karena sejauh ini yang saya lihat, kalau kita ingin menanam saham seperti lubang atau seperti ini, selalunya kita beli. Setelah kita beli tanah, yang punya tanah tidak dapat apa-apa. Dan mohon maaf, keluarga kita di Lipu selalunya menjadi korban atas hal-hal seperti ini. Karena ada dibeli murah, dikelola. Dan kemudian mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa karena tanahnya menjadi milik orang lain. Saya waktu itu sampaikan ke Makassar, saya tidak akan beli tanahnya. Demikian juga dengan orang. Sehingga tanah ini masih tetap statusnya tanah Bapak. Kita akan sentuh sama-sama, insya Allah nanti ke depan. Kalau ada hasilnya kita bagi dua. Supaya anak-anaknya juga Bapak, demikian juga saya bisa mendapatkan manfaat dari itu. Sehingga status tanahnya tidak akan pernah hilang. Nah, ini kalau dalam konsep ekonomi Bung Karno ini yang disebut dengan konsep ekonomi kerakyatan. Keadilan sosial yang dimaksud di dalam Pancasila itu maksudnya. Kalau dari putus itu namanya konsep kapitalis, Adam Smith. Kita kalau orang butuh itu dulu saya masih kecil, tetangga itu selalu kantoran. Apalagi namanya itu memberi kepada tetangga. Konsep ini yang coba saya pelihara. Jadi itu statusnya kalau ada yang bertanya bahwa ini punya saya, bukan punya saya. Ini punyanya Pak Lakasa. Saya anaknya Pak Lakasa yang hadir untuk memberi saja, membangunkan sistemnya, membangunkan strukturnya seperti apa. Dan di kafe ini dan kolam renang ini tetap namanya tetap Pak Lakasa. Saya hanya hadir untuk menentu. Ucapkan sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih dan tentu juga untuk teman-teman. Dan tentu saya meminta doa dan restu. Saya bangga, harusnya saya bisa berbuat seperti itu karena saya sebagai seorang gubernur, tapi karena tugas-tugas saya harus mengurusi 17 kabupaten kota sesuai sehingga kesempatan saya terbatas. Jadi saya berterima kasih adinda saya sudah punya gagasan, pikiran. Mudah-mudahan Kafe Lakasa dan kolam renang Lakasa ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanyakin penghulunya, diberikan kemurahan rezeki. Ardo di Lakasa dan orang tua diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kafe Lakasa dan kolam renang kita buka dengan resmi. Sekian, bila taufiq wal hidayah wassalaam. Terima kasih Pak ya. Sampai jumpa lagi.